Satu dari dua remaja yang ditembak oleh Polres Pelabuhan Belawan Medan, AKBP Oluan Siahaan, tewas seusai menjalani perawatan medis. Penembakan dilakukan oleh AKBP Oluan karena mobilnya ditembak oleh para pelaku tawuran pada Minggu 4 Mei dini hari. Kala itu, Oluan yang baru saja menjalani apel dan patroli langsung pulang menggunakan mobilnya segera pukul 1:35 waktu Indonesia Barat. Saat melintasi tol Belmera, mobil dinas Kapolres dihadang oleh 10 pemuda yang membawa senjata tajam jenis celurit dan kelewang. Dan selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Medan, Freddy Santoso. Selamat siang, Freddy. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Freddy, bisa dijelaskan seperti apa update informasi terkait kematian remaja tersebut? Ya, jadi informasi yang terbaru tadi itu korban ini yang tewas ini mengalami luka di bagian perutnya ya, perut atau tusuk gitu. Kalau menurut dari keluarganya itu dari depan peluru itu dari depan tembus ke tubuh bagian belakang. Nah, korban ini sempat menjalani perawatan dari kemarin tapi meninggal dunia tadi pagi. Gitu. Sedangkan satu rekannya lagi yang turut tertembak itu masih menjalani perawatan. Dan suasana duka di rumahnya tadi juga kerabat tetangga juga datang, termasuk tadi Kapolda juga datang ke lokasi tadi. Baik, Freddy, lalu apa tindakan dari Polda Sumut merespons penembakan yang dilakukan oleh Kapolres Belawan ini? Iya, jadi Kapolda Sumut sudah memerintahkan bidang profesi pengamanan Polda Sumatera Utara dan Inspektorat Polda Sumut itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan, dan pemeriksaan masih berlanjut. Nah, Kapolda juga sudah mengajukan ke Mabes Polri untuk menonaktifkan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan karena supaya pemeriksaan itu jalan lancar sehingga perlu dinonaktifkan. Akan tetapi kita juga masih menunggu apakah itu sudah diterima atau tidak sampai siang ini. Jadi Polda Sumut mengatakan akan transparan melakukan pemeriksaan mengenai kenapa Kapolres Pelabuhan Belawan itu menembak, untuk mengetahui lah se-urgent siapa begitu. Jadi kalau kronologi yang disampaikan Kapolda tadi adalah Polres Pelabuhan Belawan itu mendapat informasi adanya sekelompok orang ya tawuran di dekat jalan tol atau sebelum gerbang tol kurang lebih 600 meter lah itu. Itu mengganggu pengendara yang melintas. Kemudian Kapolres itu datang ke lokasi dan sempat meminta mereka untuk membubarkan diri ya kalau informasi yang kita dapatkan, tapi justru mendapat perlawanan dari korban yang saat itu berada di lokasi bersama kawan-kawannya, sehingga Kapolres itu meletuskan tembakan gitu beberapa kali hingga mengenai korban dan satu rekannya lagi. Baik, tadi sudah ada bahwa Kapolda sudah datang melayat ke rumah duka dan juga bertemu keluarga. Lalu bagaimana respons dari keluarga korban terkait peristiwa ini, Freddy? Iya, jadi keluarga korban itu mengungkap saat kejadian itu korban ini seharusnya berada di rumah ya, menjaga adiknya karena ibu korban ini saat itu sedang menjaga kakeknya yang sedang sakit. Akan tetapi korban ini malah meninggalkan adiknya di rumah, lalu dia diduga ikut tawuran ya bersama kawan-kawannya gitu. Jadi pihak keluarga itu meminta supaya polisian khususnya Polres Pelabuhan Belawan ini dievaluasi begitu. Akan tetapi memang fenomena tawuran di wilayah Belawan ini sangat sering terjadi. Jadi kalau yang kejadian ini, yang satu orang tewas ini karena tertembak ini kan kejadian ini mulai dari rentetannya mulai dari hari Sabtu sampai dengan Minggu dini hari. Nah, pada hari Jumat sebelumnya itu satu remaja juga tewas.
karena tawuran yang masalahnya itu sepele, saling ejek di media sosial. Nah, kemudian seminggu sebelumnya juga itu kalau tidak salah ada juga korban jiwa begitu, dan ini sudah sering terjadi tawuran-tawuran seperti ini. Bahkan ke, beberapa waktu lalu polisi sampai membangun tenda atau posko ya untuk meredam tawuran-tawuran yang berlangsung di wilayah Belawan ini. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Freddy Santoso. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Di sebelah kanan tembus dari belakang ke depan. Bagian mana tadi, Bu? Di bagian mana? Dada. Oh. Terkena khusus. Bu, Ibu tahu kejadian itu seperti apa, Bu? Kalau kejadiannya saya kurang mengerti apa. Jaga apa, jadi dia keluar, dia main. Kalau Ibu melihat anak ini, yang siapa ini sendiri seperti apa, Bu, sehari-harinya? Oh, dia memang anaknya, seharusnya dia malam itu dia nggak jaga anaknya, adiknya, jaga adiknya tiap malam karena kan lagi kerja nih, jaga mamanya lagi kerja, jaga nenek-nenek, mamanya ibu tinggal Pak, nggak ada, ayahnya nggak ada, jadi dia cari makan buat anaknya, itulah makanya dia nggak tahu kalau si anak tadi terlepas waktu keluar, Kalau harapannya, Bu, dengan kasus ini seperti apa? harapan kami ya janganlah ada seperti ini lagi ya Pak ya. Kami mohon sekali anak-anak di bawah umur ini, kami mohonlah Pak jangan terjadi lagi seperti ini. Kami juga orang tua merasa resah ya Pak ya. Nama saya Bu Aida. Nur Aida, ini siapa yang korban? Saya wawaknya. Wawaknya. Kakak dari. Terima kasih. Kapolres Pelabuhan Belawan Medan AKBP Oluan Siahaan terancam dinonaktifkan imbas menembak pelaku tawuran yang menyerang mobil yang ditumpanginya. Kabar penonaktifan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan ini disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, Senin 5 Mei. Kapolda mengatakan pihaknya sudah mengajukan penonaktifan tersebut ke Mabes Polri. Penonaktifan dilakukan agar mempermudah proses pemeriksaan terhadap AKBP Oluan. Diterangkan oleh Wisnu, saat ini tengah dilakukan proses penyelidikan oleh Bitpropam, Inspektur Pengawas Daerah, dan Ditreskrim Polda Sumut. Kapolda memastikan pihaknya transparan dalam proses penegakan hukum ini, terlebih ada korban meninggal dunia. Adapun pelaku tawuran yang ditembak oleh Kapolres Belawan berjumlah 2 orang, yakni Muhammad Syuhada yang meninggal dunia selesai menjalani perawatan dan B yang masih dirawat di rumah sakit. Terkait meninggalnya Syuhada, Kapolda menyampaikan duka yang mendalam. Kapolda sendiri telah melayat ke rumah duka untuk bertemu keluarga korban dan menyampaikan bela sungkawa. Diberitakan sebelumnya, penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oluan Siahaan terjadi pada Minggu 4 Mei dini hari. Kala itu Oluan baru saja pulang dari memimpin apel untuk mengantisipasi tawuran. Saat melintas di tol Balmerah, mobil yang ditumpangi Kapolres diadang oleh seorang pelaku tawuran yang membawa kelewang dan celurit. Meski telah melepaskan 3 kali tembakan peringatan, namun pelaku tawuran tak menghiraukannya. Oluan kemudian memutuskan mengambil diskresi dan menembak ke arah kaki para pelaku tawuran. Namun lantaran lokasi yang kurang terang, tembakan tersebut mengenai perut dan tangan 2 pelaku tawuran. Seusai penembakan, Oluan menelpon Wakapolres untuk meminta bantuan personel.
Dari hasil penyisiran di lokasi, polisi menangkap 20 orang, sebanyak 14 diantaranya positif narkoba jenis ganja. Lawan ini kan awalnya terjadi bentrokan antara kampung. Berkembang dari mulai jam 11 malam, kemudian ada residunya hingga ke dekat dengan tol. Ketika Kapolres lewat tol, itu terjadi pelemparan terhadap beberapa kendaraan yang lewat situ. CCTV kita ambil, kemudian terjadi pelemparan terhadap kendaraan-kendaraan lewat situ. Kapolres turun di situ, kemudian menghalaulah anak-anak yang mencoba mengganggu kendaraan yang ada di sekitar situ. Tetapi mereka melawan sehingga Kapolres melakukan diskresi menembak para masyarakat atau kerumunan masyarakat yang mencoba mengganggu lalu lintas di sekitar tol. Memang ada korban dan kita sudah lakukan kegiatan di rumah sakit. Namun kami turut berduka, satu di antara korban tersebut meninggal dunia tadi pagi di rumah sakit. Saya atas nama Kapolda Sumatera Utara beserta jajaran mengucapkan turut berduka meninggalnya adik kita akibat terkena peluru tugas. Untuk transparansinya, kami membuat tim khusus dari Polda Sumut yang diketuai oleh Pak Irwasda bersama Propam, kemudian Krimum, kemudian dari Lapor dengan dokter forensik memastikan transparansi dari kejadian tersebut, memastikan bahwa tindakan dari Pak Kapolres benar atau tidaknya. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa nonaktifkan dulu Pak Kapolresnya, untuk diperiksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu pelayanan Kapolres di sana. Kami masih mohon arahan dari Mabes Polri untuk menonaktifkan terlebih dahulu Kapolresnya untuk melakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi ya. Kita nggak main-main terhadap penegakan hukum. Kalau memang beliau salah, kita tindak. Kalau memang beliau betul, ya kita sampaikan kepada media. Tetapi yang penting adalah bahwa Polri tetap menjaga keamanan masyarakat semuanya. Keamanan jalur lintas di wilayah tol itu harus aman. Itulah yang disampaikan oleh Kapolres kepada kami pada saat awal. Tetapi bagaimanapun juga ada korban. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Polri harus transparan terhadap dinamika seperti ini. Jadi saat ini Kapolres sudah dinonaktifkan, Pak? Hari ini saya akan melaporkan kepada Mabes Polri dulu, karena kalau Kapolres kan harus dari Mabes Polri. Ya, hari ini saya sampaikan dulu Mabes Polri. Tetapi pemeriksaan itu tim sudah dibuat hari ini, ya, dari yang memimpin langsung dari Pak Irwasda dalam rangka transparansi. Ya, jadi kami nggak main-main, karena kalau dalam rangka hal ini apa yang menyebabkan orang meninggal dunia, transparansi harus ditegakkan, akuntabilitas harus dipastikan. Ini adalah langkah tegas dari pimpinan Polri bahwa dalam rangka penegakan hukum yang jelas, makanya melibatkan Bidum, melibatkan Lapor untuk bisa memastikan bahwa apa yang terjadi secara nyata di lokasi pada hari Minggu pagi itu apa nyatanya kita akan sampaikan oleh Irwasda, dan kita mengundang Kompolnas untuk bisa hadir dan memonitor hasilnya nanti. Ya. Muhammad Suhada, umur 15 tahun. Pak, ada yang kita amankan, Pak? Ada dari 20 itu ada 17 ya. 17 orang yang kita amankan, dan ada dari hasil cek urin semuanya narkoba ya, narkoba. Jadi hasil urinnya adalah narkoba jenis Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.